Shalom jemaat terkasih, bagaimana kabarnya? Sungguh karena kebesaran dan cinta Tuhan, kita bisa kembali bersekutu dalam ibadah hari ini. Marilah kita bersama-sama menghayati bahwa ibadah kita ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan dan memelihara segenap ciptaannya. Dengan penuh syukur, mari nyatakan bahwa Tuhan kita hadir dan kita memuliakan namanya. Mari pujikan Kidung Jemaat 17, Tuhan Allah hadir. Saudara, mari merendahkan hati, kita membawa setiap dosa dan penyesalan kita kepada Tuhan dalam doa pribadi. Mari berdoa. Bapa, kami kembali menghadap kehadirat-Mu, membawa semua sesal dan dosa kedagingan kami yang menyakiti hati-Mu dan hati sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk menjadi teladan dan seturut dengan kehendak-Mu dalam hidup keseharian kami, serta boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah seru pengakuan dan pertobatan kami. Dengan kasih dan penyertaan-Mu, ampunilah kami dan perbaharuilah hidup kami. Amin. Jemaat yang terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah, sebagaimana tertulis di dalam Yohanes pasalnya yang ke-11, ayat 25, hingga ayatnya yang ke-26. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati.
Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari kita puji Tuhan, lebih bersuka cita lagi nyatakan bahwa Dialah satu-satunya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Jemaat yang terkasih, mari sebelum kita bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, puji dan syukur terima kasih kami panjatkan kepadamu. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati dan juga menolong, melengkapi dan memampukan setiap kami, agar kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu yang baik, tetapi kami juga dimampukan menjadi pelaku firman yang baik pula di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, kiranya Engkau Allah yang akan melengkapi, memampukan dan menolongnya, agar setiap bagian dari hal yang akan disampaikan boleh disampaikan dengan baik, seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 2
ayat 1 sampai dengan 11. Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan berita Injil, menyimpan dalam hati, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Shalom saudara. Teks Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11 yang menjadi perenungan kita pada saat ini tidak sedang menceritakan tentang tuan pesta yang gelisah karena kekurangan anggur di dalam acara perkawinannya. Hal itu tampak dari yang pertama, sikap mempelai yang terlihat biasa-biasa saja, seolah tidak terjadi apa-apa. Lalu kemudian yang kedua, ditambah ketika pemimpin pesta menyatakan kekaguman kualitas anggur itu kepada mempelai pesta. Hal ini semakin menegaskan bahwa baik pemimpin pesta bahkan mempelai itu tidak tahu apa yang sedang terjadi di belakang. Namun kita dapat melihat kisah ini dari 2 sudut. Yang pertama adalah dari sudut pengantin yang saat itu kekurangan anggur. Artinya mereka menjadi pihak yang perlu ditolong. Lalu kemudian sudut yang kedua adalah sudut dari orang yang menolong keluarga yang saat itu sedang kekurangan anggur. Bapak Ibu yang terkasih, suatu saat mungkin kita ada di posisi yang pertama. Suatu saat mungkin kita ada di posisi sebagai orang yang kekurangan
artinya sebagai seorang yang perlu mendapatkan pertolongan. Tetapi di saat yang lain kita bisa ada di posisi orang yang kedua, yaitu menjadi orang yang dapat menolong atau dijadikan sebagai penolong. Nah, persoalannya adalah bagaimana jika kita ada di posisi pengantin yang saat itu kekurangan anggur. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu yang sudah menikah untuk kembali mengingat ke belakang. Bagaimana Bapak Ibu mempersiapkan seluruh acara pernikahan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Mulai dari baju pengantin, undangan, lalu cincin, souvenir, dan bahkan konsumsi. Atau mungkin masih ada yang lainnya lagi, saudaraku. Nah, semua itu pasti direncanakan dengan sebaik mungkin, dengan sedetil mungkin. Misalnya, undangan, jangan sampai ada satupun yang terlewat. Lalu kemudian berbicara tentang konsumsi, saudara. Biasanya tentang konsumsi ini pasti sangat diperhatikan. Jangan sampai kurang. Artinya lebih baik konsumsi itu sisa atau berlebih daripada kurang. Nah, maka dari itu ada rumus yang biasanya digunakan untuk menghitung konsumsi dalam sebuah acara pernikahan. Jadi misalnya undangan yang disebar itu berjumlah 400, maka konsumsi yang disediakan tentu bukan 400, tetapi 400 dikali 2, 800. Dan biasanya kemudian dikurangi dengan 20% ya sebagai asumsi undangan yang tidak hadir. Maka kalau disebarkan undangan 400, kurang lebih konsumsi yang harus disediakan adalah 640. Dan bahkan ada tuan rumah yang tidak mau menanggung resiko. Maka ketika semua sudah diperhitungkan, konsumsi itu tetap dibuat lebih. Supaya apa? Ya supaya untuk berjaga-jaga, apabila nanti ada kekurangan, maka cadangan itulah yang kemudian akan dikeluarkan. Karena apa, saudara? Ketika dalam sebuah peristiwa, dalam sebuah acara pernikahan, konsumsi itu kurang, maka itu akan memalukan pihak keluarga yang sedang mengadakan acara tersebut. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan pesta perkawinan di Kana? Nah, kita akan melihat tentu, sudah barang tentu, tuan rumah yang punya acara, yang mengadakan pesta, pasti mereka sudah mempersiapkan semua acara dengan sedetil mungkin. Dan bahkan semuanya sudah diperhitungkan dengan sedemikian rupa. Mungkin kemungkinan buruk pun sudah dipikirkan dan juga sudah diantisipasi, saudara. Nah, jangan sampai terjadi yang namanya kekurangan. Karena apa? Karena itu akan membuat keluarga malu. Tetapi saudara, di sini kita melihat bahwa ada kekurangan, saudara. Pertanyaannya adalah kenapa kurang, begitu ya? Nah, kita harus tahu bahwa tradisi pesta perkawinan secara khusus dari tradisi Yahudi, biasanya mereka tidak hanya mengadakan pesta pernikahan itu 1 atau 2 hari, tetapi bisa sampai dengan 6 hari. Nah, lalu kemudian kondisi yang kedua adalah kemungkinan keluarga yang menyelenggarakan itu mungkin bukan keluarga yang mampu sekali, sehingga pada akhirnya mereka kekurangan. Dan yang menarik sekali, di dalam teks yang kita baca pada hari ini, kita lihat bahwa mereka mengalami kekurangan, ya, tidak terduga. Ternyata mereka mengalami kekurangan. Saudaraku, di dalam kehidupan kita mungkin ada pengalaman yang serupa walaupun tidak sama, ya. Peristiwa kekurangan anggur juga terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Mungkin kita sudah merancang studi kita sedemikian rupa. Kita sudah memikirkan pekerjaan kita, usaha kita sedemikian rupa. Mungkin kita sudah memikirkan perihal kesehatan kita sedemikian rupa. Namun apa yang terjadi? Pandemi merubah semuanya. Tiba-tiba semuanya meleset, tidak sesuai dengan perhitungan. Kita lihat, mungkin ada banyak teman-teman yang saat ini studinya tertunda
Karena apa? Gitu ya. Karena orang tua tidak memiliki dana. Mungkin saat ini kita melihat bahwa ada orang yang sedang berjuang, berusaha untuk merancang pekerjaan, usaha mandiri, tetapi kemudian segalanya menjadi tidak sesuai dengan rencana, saudaraku. Lalu kemudian mungkin seorang yang sudah mempertahankan, menjaga kesehatan sedemikian rupa, tetapi justru menjadi orang yang terpapar COVID. Nah, artinya apa? Artinya semua yang sudah direncanakan itu tidak terjadi seperti apa yang sudah dirancangkan, saudara. Tetapi kita akan lihat berikutnya ya. Sebagai seorang yang harus ditolong, mempelai tadi yang harus ditolong, diceritakan bahwa dalam cerita ini Yesus membuat tanda ajaib, yaitu mengubah air menjadi anggur. Nah, melalui tanda ajaib ini yang pertama kita diajak untuk belajar. Yang pertama, melibatkan dia dan percaya kepada dia. Artinya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Melibatkan dia itu artinya kita menghadirkan dia di dalam kehidupan kita. Hadir itu artinya apa? Hadir itu artinya izinkan dia turut campur tangan di dalam kehidupan kita. Nah, ketika dia turut campur tangan, ya biarkan dia turut campur tangan dengan caranya, bukan dengan cara kita. Kita tidak bisa mengatur dia. Kita tidak bisa mengatur Tuhan. Sebagaimana kita lihat bahwa Maria sadar bahwa Maria tidak punya otoritas untuk mengatur Yesus. Demikian juga seharusnya dengan kita. Libatkan dan percaya kepada dia. Lalu bagian yang kedua, sebagai orang yang ditolong, saudaraku, kita diajak untuk belajar datang kepada dia. Sebagaimana Maria datang menceritakan semua kesulitan yang dihadapi oleh keluarga mempelai, maka kita pun juga diajak untuk punya keberanian datang kepada dia, menceritakan setiap kesulitan, pergumulan yang kita hadapi, saudara. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah kita diajak untuk belajar taat kepada dia. Saudaraku, di sini ada dua tokoh yang memperlihatkan ketaatan yang luar biasa. Yang pertama adalah Maria, ibu Yesus. Kalau kita melihat dari kata aslinya, maka kata yang digunakan untuk menyebut Maria sesungguhnya bukan kata ibu, saudara, tetapi kata wanita atau perempuan. Nah, lalu kemudian di sini kita bisa melihat bahwa Maria sebagai ibu, dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Yesus. Sebagaimana kita tahu, biasanya seorang ibu itu merasa memiliki otoritas yang penuh atas kehidupan anaknya, sehingga berhak untuk memerintahkan anaknya apapun juga. Tetapi ketika Yesus mengatakan, saatku belum tiba, mau apakah engkau daripadaku? Saatku belum tiba. Di situ Maria tidak memaksakan, saudara. Nah, kata saatku belum tiba ini juga sebenarnya merujuk kepada peristiwa penyaliban dan juga kebangkitan Kristus. Lalu kemudian saudara, itu dari Maria ya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah juga dari para pelayan. Kita tahu kalau kita baca dengan cermat dari teks ini, maka kita bisa melihat bahwa para pelayan pun tidak membantah apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ya, ketika diperintahkan di dalam Yohanes 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Dalam teks diceritakan ada 6 tempayan, saudara.
yang isinya kurang lebih 2 sampai dengan 3 buyung. Satu buyung itu setara dengan sekitar 39,5 liter, saudara. Jadi tempayan-tempayan yang terbuat dari batu yang digunakan dalam pesta pernikahan saat itu kira-kira rata-rata satu tempayan itu bermuatan antara 80 sampai dengan 120 liter. Jadi memang itu adalah tempayan yang cukup besar sekali. Kenapa tempayannya besar sekali? Tempayan itu digunakan untuk apa? Itu ya. Tempayan itu digunakan untuk pembasuhan. Ya, sebagaimana kita tahu dalam adat atau tradisi orang Yahudi, ini satu tradisi yang sangat penting. Ya sesuai dengan hukum Taurat yang dikatakan di dalam tradisi mereka, bahwa jika seseorang itu menyentuh sesuatu yang najis sebelum makan, maka makanan yang mereka akan makan, yang mereka sentuh itu pun menjadi makanan yang najis pula, seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam kondisi darurat kekurangan anggur tersebut, maka Yesus mempergunakan 6 tempayan itu sebagai wadah anggur yang diciptakannya. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan perintah Yesus, maka menarik sekali, pelayan-pelayan itu sungguh melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Ketika Yesus mengatakan isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Itu yang pertama, saudara. Lalu kemudian yang kedua adalah sekarang ya, cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Jadi ini sebuah ketaatan yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Taat. Nah, yang menjadi pergumulan, yang menjadi persoalan adalah taat di dalam kesulitan itu bukan hal yang sederhana. Itu bukanlah hal yang mudah. Seringkali kesulitan hidup itu menggoda kita justru supaya kita menjadi orang yang tidak taat. Karena ada begitu banyak hal yang mungkin ditawarkan di sekitar kita, dan itu jauh lebih menarik ketimbang kita taat kepada Dia. Lalu kemudian yang ketiga, melalui peristiwa air diubah menjadi anggur ini, kita diajak untuk belajar sabar. Sabar seperti Maria dan juga seperti para pelayan. Benar, kita punya masalah, kita punya kesulitan. Kalau dalam cerita ini dikatakan mereka kekurangan anggur, betul sekali ya. Tetapi ingat, jangan lupa bahwa Tuhan punya waktu yang tepat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan juga tidak akan terlambat. Segala sesuatu ada waktunya, di dalam waktunya. Lalu kemudian yang keempat, kita diajak untuk kembali memikirkan perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, saudara. Jadi di sini kita perlu pahami bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita, namun bukan keinginan kita, saudara. Kadang kita sulit untuk membedakan manakah yang namanya keinginan dan manakah yang namanya kebutuhan. Dan kemudian yang berikutnya, yang kelima, kita diajak untuk belajar bersyukur. Bersyukur dalam keadaan kesulitan sekalipun, karena bersyukur itulah yang akan membuat kita menjadi orang yang berbahagia, saudara. Lalu kemudian yang berikutnya adalah kita diajak untuk melihat bahwa ada anggur yang terbaik. Seringkali kita melihat persoalan hanya dari kacamata kita, sehingga ya yang kita lihat hanya persoalan, kesulitan dan kesulitan. Tetapi kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan sedang menyimpan anggur yang terbaik untuk anaknya yang taat. Akan ada akhir yang indah ketika saudara dan saya, ketika kita taat, sabar menunggu waktunya Tuhan. Kemudian yang ketujuh, di sini kita diajak untuk melihat bahwa kita punya Allah yang sanggup, saudara. Dia sanggup. Jika Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur,
maka dia pun juga sanggup mengubah keadaan, mengubah pergumulan kehidupan kita yang nampaknya itu tidak mungkin bisa berubah, tetapi di dalam Dia tidak ada yang mustahil. Nah, inilah saudaraku, ketika kita ada di pihak yang mungkin saat ini kekurangan, kita memiliki kesulitan, kita sedang ada di dalam pergumulan. Tetapi kemudian bagaimana jikalau kita ada di pihak yang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penolong? Nah, yang pertama kita hendak melihat bahwa teks ini mau mengajarkan kita supaya kita itu punya kepedulian, saudara. Dan di sini di tengah krisis dan kekurangan anggur ini, peran Maria tidak boleh kita abaikan, saudara. Karena apa? Karena Maria tahu masalah apa yang sedang dihadapi oleh keluarga mempelai ini, yaitu mereka kekurangan anggur. Nah, ini menjadi catatan bagi kita semua, saudara. Saat itu Maria, Yesus dan murid-muridnya itu adalah tamu. Ya, terlepas ada yang mengatakan bahwa mereka itu hadir di acara yang masih bagian dari keluarga atau saudara mereka, tetapi mereka datang sebagai tamu, saudara. Jadi mereka bukan orang yang punya acara, mereka bukan orang yang sedang punya acara pesta ini. Maka sebenarnya dalam peristiwa ini Maria bisa saja tidak peduli. Maria mungkin bisa saja tidak perlu ambil bagian ya untuk menolong. Dia bisa saja tutup mata. Tetapi di sini kita lihat bahwa bukan itu yang dilakukan oleh Maria. Maria menyampaikan hal itu kepada Yesus. Maria mengatakan, mereka kehabisan anggur, tolonglah mereka, itu ya. Hal ini menunjukkan bahwa Maria punya kepedulian. Ketika dia melihat sesamanya kekurangan, ketika dia melihat sesamanya mengalami kesulitan, dia tidak diam, tetapi dia peduli, dia melakukan sesuatu. Nah, peristiwa ini mengajak kita supaya kita menjadi pribadi yang punya kepedulian, saudara. Supaya kita menjadi pribadi yang tidak egois. Sekalipun mungkin kita juga punya pergumulan, sekalipun kita juga sedang mengalami yang namanya kesulitan. Tetapi itu bukan tidak mungkin bahwa Tuhan bisa menjadikan kita sebagai alatnya, menjadi seperti Maria dan para pelayan untuk menolong orang lain. Saudaraku, bagaimana dengan kita? Ketika kita melihat orang lain ada di dalam pergumulan, mari saudara, kita belajar. Mari kita bawa perkara itu kepada Tuhan di dalam doa dan lebih lagi melalui tindakan nyata kita. Yang kedua adalah motivasi kita ketika kita menolong. Mari kembali kita renungkan apakah yang menjadi tujuan kita ketika kita menolong orang lain. Apakah semuanya itu kita lakukan dengan sukacita dan juga di dalam ketulusan, atau kita melakukan itu karena kita ingin mendapatkan pujian, saudara? Nah, jika pertolongan yang kita berikan itu karena kita punya pamrih di dalamnya, maka pasti kita akan kecewa. Mari kita perhatikan ya, siapakah yang mendapatkan kehormatan dalam peristiwa perkawinan di Kana itu? Apakah Maria, saudara? Bukan. Apakah para pelayan? Juga bukan. Apakah Yesus? Apalagi Yesus ya? Tidak, saudara. Tetapi tuan rumah, tuan pesta yang tidak tahu apa yang terjadi di belakang itu justru menjadi orang yang menerima pujian. Kita lihat di dalam Yohanes 2 ayat yang ke-10. Ketika pemimpin pesta itu mengatakan perihal air menjadi anggur itu kepada mempelai pria. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum,
barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Mari saudara, kita kembali mengevaluasi apakah motivasi kita ketika kita menolong orang lain. Lalu kemudian yang ketiga, ketika berbicara tentang aku dan mereka, saudara. Saudaraku, jikalau Yesus mengubah air tawar itu menjadi anggur yang terbaik, itu ternyata bukan untuk seseorang saja. Katakan itu bukan untuk diri kita sendiri. Hati-hati saudara ya, apa yang Tuhan buat itu tidak sedikit ketika Dia mengubah air menjadi anggur. Itu banyak sekali. Maka kenapa kita harus memikirkan orang lain? Ya kalau ini anggur betulan kita mabok saudara ya. Anggur yang terbaik itu ditujukan bukan untuk satu orang. Tetapi anggur yang terbaik itu ditujukan untuk begitu banyak orang. 6 tempayan, masing-masing 2 sampai dengan 3 buyung. Dan jika satu buyung setara dengan 39, liter, maka dalam satu tempayan 80 sampai 120 liter. Maka kalau 6 tempayan ada sekitar 480 sampai dengan 720 liter. Jadi jikalau Tuhan mengubah air menjadi anggur itu diperuntukkan untuk begitu banyak orang, maka kita juga harus melihat saudara, jikalau Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita, maka sebenarnya itu bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi kita diajak untuk belajar memikirkan orang-orang di sekitar kita yang hari ini mungkin mereka punya kesulitan, yang hari ini mungkin mereka mengalami pergumulan. Apakah pergumulan saudara hari ini? Apakah kesulitan yang saudara alami hari ini? Masihkah saudara ragu datang kepada Dia? Yesus sanggup untuk memberi yang terbaik buat saudara dan juga buat saya. Dan jika hari ini saudara melihat orang-orang di sekitar kita mengalami kesulitan, mengalami pergumulan dalam kehidupan, maka bagian kita adalah membawa perkara itu kepada Yesus. Dan lebih dari itu, membawa orang itu kepada Yesus. Dan jauh lebih penting lagi adalah kita mewujudkan semuanya di dalam tindakan nyata kita. Allah masih terus berkarya. Dan Dia rindu berkarya melalui tangan-tangan kita. Mungkin hari ini kita berkata, masa dari saya? Apakah mungkin? Apa yang sanggup saya berikan? Apa yang bisa saya sharingkan? Saudara, jangan berkecil hati. Lihat kembali kisah air menjadi anggur ini. Siapa yang Tuhan pakai dalam peristiwa besar ini? Apakah orang yang hebat? Tidak. Yang dipakai oleh Tuhan Yesus adalah para pelayan. Artinya adalah Tuhan bisa memakai siapapun untuk menolong orang lain, untuk menolong sesama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu, kebenaran firman-Mu menolong setiap kami, untuk kami boleh melihat bahwa pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami begitu luar biasa. Mungkin saat ini kami mengalami pergumulan di dalam kehidupan, namun kami yakin dan percaya bahwa ketika kami melibatkan Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka tidak ada yang mustahil, karena Engkau turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami agar kami boleh menjadi pribadi yang taat, ajar kami agar kami juga boleh menjadi pribadi yang sabar. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon kiranya Engkau Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami menghadapi dan juga menjalani hari-hari ke depan dengan segala pergumulan dan persoalan yang ada.
Bapa di dalam sorga, terlebih kami bersyukur pada saat ini karena kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati bangsa dan negara Indonesia, secara khusus bagi para pemimpin kami di dalam mereka memimpin bangsa dan negara ini. Tuhan menolong agar mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini di dalam hikmat dan di dalam takut akan Engkau. Engkau juga senantiasa memberkati setiap proses perekonomian yang saat ini sedang berkeriak. Biarlah semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan, namun kami tak putus-putusnya memohon kiranya Engkau Allah senantiasa menjaga, melindungi dan menyertai kami di dalam segala keadaan kami. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami yang sudah mulai ada pertemuan tatap muka terbatas di sekolah. Ya Tuhan, dengan segala penyesuaian yang baru, kami juga terus berdoa dan memohon kiranya Engkau Allah memampukan anak-anak kami dan juga memampukan tenaga-tenaga pendidik yang ada untuk mereka boleh melakukan tugas, bagian, dan tanggung jawab mereka masing-masing dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Dan lebih dari itu kami mohon kiranya Engkau Allah menjaga dan melindungi anak-anak terkasih kami dan juga setiap tenaga pendidik yang ada. Terima kasih Bapa di dalam sorga, segenap doa, permohonan, dan juga ucapan syukur kami ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman dari lagu Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan persembahan ini kita dasarkan kepada firman Tuhan 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiaskan kekudusan. Selamat memberikan persembahan. Dalam kaca dunia
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, puji syukur ya Tuhan karena Tuhan telah memberi kesempatan kepada kami untuk mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini Tuhan kuduskan sehingga layak untuk dipergunakan gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati setiap majelis yang mengelola persembahan ini sehingga dapat digunakan secara tepat bagi jemaat yang membutuhkan. Doa ini kami panjatkan dalam nama Putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan Jemaat yang terkasih, kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan damai sejahtera dan jadilah saksinya dimanapun saudara berada, serta terimalah berkat Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan. Allah, sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin.